Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kenalin, aku Belinda dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 akan menyampaikan apa sih hubungan antara media massa dan juga pop culture atau budaya populer. Pada saat ini, media massa telah terjebak dalam budaya pop. Budaya pop merupakan budaya yang paling disukai oleh publik umum. Namun, keberadaannya masih dinilai masih sangat rendah. Di era globalisasi pada saat ini, tradisi warisan leluhur bangsa-bangsa timur, salah satu Indonesia, mendapatkan serangan dari budaya pop dan juga budaya visual. Salah satu contohnya baru-baru terjadi aja nih, yaitu tren Halloween yang baru saja dilaksanakan pada Oktober kemarin. Hubungan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga jejaring internet terjebak dengan membeli tata budaya dan juga tata perilaku masyarakat. Sehingga tidak lagi nih acuan yang dapat dijadikan standar karena semuanya dijadikan hal awam, festival, dan juga kemeriahan. Berikut merupakan tanggapan dari generasi Z mengenai budaya pop Halloween. Saya Iksan Opardi, mahasiswa Psikologi 2018. Nama saya Andi Muhammad Alfan Maindo, saya jurusan Ilmu Komunikasi. Ya, Ahmad Gali dari Ilkom A 2021. Saya dan juga Sasa Akbar dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2022. Budaya atau kebiasaan orang-orang yang kini banyak diikuti oleh orang lain. Budaya yang sangat sering dilakukan oleh banyak orang atau banyak di beberapa negara. Budaya yang sedang viral atau sedang naik-naiknya. Budaya yang diketahui lah sama semua orang. Budaya yang identik dengan perayaan di masyarakat, misalnya budaya malam takbiran, budaya perayaan-perayaan hari raya besar. Kalau untuk terlibat di perayaan Halloween sebenarnya enggak Mbak, tapi kalau untuk media itu sering mempengaruhi bahwa setiap tanggal 31 Oktober ya sampai 1 November kita kenal dengan perayaan Halloween yang banyak persepsi masyarakat bahwa itu identik dengan hal-hal yang serem-serem gitu Mbak. Mungkin pernah sesekali, tapi bukan terpengaruh yang kayak mengikuti secara langsung gitu. Mungkin kayak melihat tradisi-tradisi apa aja sih yang dilakukan dalam acara itu. Saya pernah mengikuti agenda-agenda Halloween. Saya menggunakan kostum dan juga ikut serta dalam jalannya kegiatan Halloween tersebut. Menurut saya masuk budaya populer. Oh, tentu saja masuk budaya populer. Masuk. Menurut saya masuk ya. Karena itu kan sudah lama dan selalu terjadi setiap tahunnya secara berkala. Kenapa? Karena memang setiap tahunnya itu dirayakan, bahkan tidak hanya di Indonesia, juga di berbagai negara. Karena kita tahu kalau Halloween itu bukan dari Indonesia, tapi dari budaya luar. Tapi seiring berkembangnya zaman, di Indonesia sendiri termasuk saya juga ikut dalam kontribusi meramaikan Halloween. Itu tergantung perspektif orang masing-masing tentunya. Beberapa orang yang menganggap Halloween itu budaya yang negatif karena tidak sesuai lah dengan budaya lokal Indonesia. Namun ada juga beberapa orang yang menganggap budaya Halloween ini merupakan budaya yang asik tentunya. Ini merupakan hal yang positif dan juga menarik untuk diikuti oleh masyarakat banyak tentunya. Menurut saya pribadi, nggak bisa juga sih bilang itu salah satu hal positif dan salah satu hal negatif. Itu tergantung perspektif tiap orang melihatnya gitu kan. Kalau yang kita lihat dengan tragedi yang kemarin terjadi itu kan jatuhnya sebagai hal yang negatif ya, karena memakan banyak korban. Kalau dari sisi positif, mungkin bisa melihat orang berkumpul, berkomunikasi dan lain-lain. Terkait itu tergantung aktivitas kita masing-masing sih Mbak. Ada yang menganggap itu sebagai hal yang positif karena sebagai bentuk penghormatan terkait orang yang sudah meninggal. Juga di satu sisi berdampak negatif ketika proses pemaknaan hari Halloween ini juga lalu berlebihan. Salah satunya misalnya tragedi yang baru-baru ini terjadi Mbak di Korea Selatan. Menurut aku itu wajar banget terjadi. Sudah menjadi budaya untuk terus mengikuti tren agar tidak tertinggal. Ada pemahaman Gen Z, kamu keren ketika kamu mengikuti tren yang sedang rame. Gen Z ini tipe generasi yang ikut tren. Apa yang banyak dibicarakan masyarakat, anak-anak Gen Z ini pasti penasaran dan ingin terlibat. Hingga keterlibatan budaya populer terhadap generasi zilenial ini sangat signifikan begitu Mbak. Sangat berpengaruh. Karena kita sudah berada di era yang serba digital dengan generasi zilenial yang karakteristiknya yang memang lahir sudah serba kemewahan teknologi, sehingga
tingkat pengaruh budaya-budaya yang viral, kemudian tingkat pengaruh media massa juga mempengaruhi karakteristik pergaulan dan lingkungan generasi zilenial. Hampir semua media massa, tapi sekarang di era serba digital, mungkin kita bisa tahu hal-hal yang ramai diperbincangkan publik itu di media sosial. Kita melihat dari media luar banyak sekali majalah-majalah yang ikut mempopulerkan, contohnya seperti majalah Vogue, majalah Lifestyle. Gantung kebudayaannya apa kita berpaku pada Halloween tadi sebenarnya ya. Bahwasanya Halloween ini merupakan budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia. Jadi budaya-budaya lokal tidak terdapat korelasinya dengan budaya Halloween. Manfaatkan era serba digital ini dengan hal yang positif, termasuk dengan budaya populer, yang jangan sampai dengan banyaknya informasi, banyaknya privilege yang kita punya, justru kita memanfaatkan budaya populer ini untuk hal-hal yang negatif. Ayo kita ramaikan pop culture, tapi dengan pop culture kebangsaan kita. Kita juga bisa kok membuat sebuah tren di media-media tentang budaya kita sendiri, seperti yang sedang ramai itu budaya berkain. Depannya kita bisa lebih kuat lagi ketika kita sama-sama menggunakan identitas bangsa kita untuk menjadikannya pop culture. Nah, itu tadi merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan kita nih. Dapat disimpulkan bahwa budaya pop culture dan kehidupan generasi Z masa kini mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Dan budaya populer semakin berkembang pesat karena adanya media massa. Kita harus menolak hadirnya pop culture dari culture asing, tapi kita sebagai anak muda bisa kok mengikuti pop culture dengan budaya kita sendiri. Kita nggak perlu mengikuti tren luar untuk menjadi keren, tapi kita bisa menjadi keren kalau kita menciptakan tren dengan budaya kita sendiri. Jadi, ayo kita sama-sama menciptakan pop culture dengan identitas anak bangsa. Sekian kesimpulan yang dapat aku sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Belinda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.